kami yang berjudul Pengaruh Berinteraksi dengan Al-Quran dan Banyaknya Hafalan Al-Quran Terhadap Kecerdasan Intelektual Siswa-Siswi SMP Islam An-Nazir Boarding School. Latar belakang dari penelitian ini adalah, menurut Kordowi 1999, berinteraksi dengan Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi kaum muslim. Bentuk interaksinya itu bermacam-macam, yakni berupa menghafal, mendengarkan, memahami, dan menafsirkan. Tetapi yang kami garis bawahi di sini adalah berinteraksi dengan cara menghafal. Karena salah satu keunggulan di sekolah kami adalah adanya mentoring Al-Quran, di mana di setiap harinya siswa-siswi SMP Islam An-Nazir Boarding School diwajibkan untuk menghafal. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, apakah berinteraksi dengan Al-Quran dan banyaknya hafalan Al-Quran akan berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual siswa-siswi SMP Islam An-Nazir Boarding School? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi dan banyaknya hafalan Al-Quran terhadap kecerdasan intelektual siswa-siswi SMP Islam An-Nazir Boarding School. Metode penelitian. Waktu penelitian, tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMP Islam An-Nazir Boarding School. Waktu pelaksanaannya dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juni 2023. Metode yang kita ambil adalah dari data capaian hafalan Al-Quran siswa dan juga dari nilai rapot siswa. Alat yang kita gunakan adalah alat tulis dan komputer, dan juga kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Baiklah, presentasi ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Metode yang kami gunakan adalah metode korelasional, suatu metode non-eksperimental di mana seorang peneliti mengukur dua variabel, memahami dan menilai hubungan statistik antara variabel tanpa pengaruh dari variabel asing. Variabel bebasnya yaitu interaksi dan banyaknya hafalan Al-Quran, sedangkan variabel terikatnya adalah kecerdasan intelektual atau prestasi belajar. Kami di sini melakukan proses penelitian melalui 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Di tahap persiapan kami melakukan perizinan, membuat form penilaian harian. Di tahap pelaksanaan kami membagikan form penilaian, mengumpulkan data, mengumpulkan dan mengorganisir data, mendokumentasikan, menganalisis atau mengolah data. Di tahap penyusunan laporan, kami menyajikan data yang telah diolah, menarik kesimpulan dari hasil pembahasan. Di sana bisa dilihat itu adalah data capaian tahfiz dan peringkat siswa di kelas SMP Islam An-Nazir Boarding School untuk program umum atau program full day. Dan itu adalah data capaian tahfiz dan peringkat siswa di kelas SMP Islam An-Nazir Boarding School untuk program tahasus. Bedanya siswa umum dan tahasus ialah siswa tahasus memiliki jam tahfiz atau jam hafal lebih banyak. Berarti interaksi dengan Al-Qur'annya lebih banyak dibanding siswa umum. Korelasi interaksi. Analisis korelasi yang kami gunakan yaitu dimulai dari menggunakan grafik sketchpad untuk mendeteksi hubungan linearitas antara variabel, dilanjutkan menggunakan variabel 1 yaitu kecerdasan intelektual atau prestasi belajar, dan variabel 2-nya yaitu interaksi dan banyaknya hafalan Al-Quran. Korelasi interaksi dan jumlah hafalan Al-Quran dengan peringkat siswa di kelas SMP Islam An-Nazir Boarding School membentuk garis lurus, menunjukkan hubungan linear dan positif. Variabel Y dipengaruhi sebesar 8,39% oleh variabel X. Nilai korelasinya sama dengan 28,96%. Tingkat hubungan antara kedua variabel adalah rendah. Sedangkan korelasi interaksi dan jumlah hafalan Al-Quran dengan peringkat siswa di kelas SMP Islam An-Nazir Boarding School untuk program tahasus membentuk garis lurus, menunjukkan hubungan linear dan positif. Variabel Y dipengaruhi sebesar 11,92% oleh variabel X. Nilai korelasinya sama dengan 40,44%. Tingkat hubungan antar kedua variabel adalah sedang. Kami juga di sini membuat korelasi interaksi dan jumlah hafalan Al-Quran dengan peringkat siswa di kelas SMP Islam An-Nazir Boarding School secara keseluruhan atau program umum digabungkan dengan program tahasus. Di sini membentuk garis lurus menunjukkan hubungan linear dan positif.
Variabel Y dipengaruhi sebesar 9,05% oleh variabel X. Nilai korelasinya sama dengan 30,08%. Tingkat hubungan antar kedua variabel adalah rendah. Untuk program umum sendiri itu kategorinya adalah rendah. Untuk program khusus kategorinya adalah sedang. Sedangkan untuk program keseluruhan itu kategorinya rendah. Hubungan antara interaksi dan jumlah hafalan dan peringkat siswa di kelas SMP Islam An-Nazir Boarding School secara umum tergolong rendah, menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar selain interaksi dan banyaknya hafalan Al-Quran. Korelasi kelas program khusus yang interaksi dengan Al-Qurannya lebih intens memiliki korelasi yang lebih tinggi daripada program umum, menunjukkan bahwa interaksi dengan Al-Quran berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual atau prestasi belajar. Maka dari itu, kami mengambil kesimpulan bahwa interaksi dengan Al-Quran dan banyaknya hafalan Al-Quran berpengaruh terhadap kecerdasan intelektual siswa-siswi SMP Islam An-Nazir Boarding School. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.